Semangat ya, Mas. Dengan judul cerita Asal Mula Penduduk Marem di Papua. Asal sekolah saya dari SMAK Santa Maria Tanah Merah. Di sini saya akan membawakan sebuah cerita rakyat dari Papua yang berjudul Asal Mula Penduduk Merem di Papua. Cerita ini bersumber dari media internet. Selamat mendengarkan. Di Papua, hiduplah seorang laki-laki bernama Woirang dan istrinya Bona Debu. Mereka adalah penghuni di kampung yang bernama Merem. Woirang tidak tinggal serumah dengan istrinya. Hal ini dilakukannya karena ia menikahi Bona Debu hanyalah untuk menjaga harga dirinya sebagai seorang lelaki. Ia tidak mau memiliki anak dari perkawinannya itu. Rumah tangga yang mereka jalani yang semulanya berjalan dengan harmonis, lama-lama menjadi hambar. Sebagai seorang wanita yang normal, Bona Debu ingin memiliki anak. Tetapi keinginannya itu tidak pernah dikunjungi oleh Woirang. Woirang tidak mau memenuhi keinginan istrinya itu. Kejenuhan melakukan kegiatan sehari-hari membuat Woirang merasa lelah. Ia ingin mencari suasana yang baru. Tak disangka-sangka, lama-lama keinginan memiliki anak terbersit di dalam hatinya. Keinginannya itu makin lama makin kuat. Namun, ia malu mengutarakan keinginannya itu kepada Bona Debu. Setiap malam, ia hanya berdoa kepada dewa agar keinginannya itu dapat dikabulkan. Sehari-hari, Woirang mencari nafkah dengan berburu dan berkebun. Pada suatu hari, ketika sedang membuat tali busur untuk panahnya, tiba-tiba jari telunjuk Woirang teriris pisau. Aduh, sapu jari sih, sakit apa? Baru pedis lagi. Woirang pun segera mencelupkan jarinya itu ke dalam air tempayan yang berada di dalam kamarnya. Sio, malahan dicelupkan ke air nih, malah tambah pedis, baru sakit lagi. Sampai tahan sampai. Darah yang bercucur keluar dari jari Woirang mengakibatkan air tempayan itu berubah warna menjadi merah seperti darah. Setelah selesai mengobati lukanya, Woirang pun segera menutup tempayan itu. Dan bergegas pergi keluar rumah untuk menjemput Bona Debu. Karena hari itu mereka hendak berkebun. Banyak sekali pekerjaan yang mereka lakukan di kebun, sehingga membuat Woirang merasa
tertidur. Pada tengah malam, Woiram terbangun karena mendengar suara tangisan anak kecil yang begitu keras dan dekat. Oe, oe. Dengan perlahan, Woiram berjalan mendekati tempayan yang berada di kamarnya, lalu membukanya. Hah? Ya ampun, ternyata aku dugaan benar. Ada anak kecil di dalam tempayan ini yang sedang menangis. Kasihan sekali anak ini. Lebih baik sangkat dia saja. Oe, oe. Jangan menangis, dek. Diam sudah. Lebih baik kau tidur saja. Saya bersyukur sekali karena Dewa ini telah memberikan saya anak. Saya percaya bahwa dia ini yang telah merubah air bercampur sapu darah ini menjadi seorang anak buat saya. Woiram tidak tidur sampai fajar menyingsing karena ia bingung bagaimana cara memberitahukan kepada Bunda Debu tentang keberadaan anak itu. Ia takut kalau Bunda Debu tidak percaya bahwa Dewalah yang telah memberikan anak itu. Ia juga merasa takut kalau Bunda Debu merasa dirinya ditipu dan menganggap Bunda Debu dan menganggap Woiram memiliki anak dari wanita lain. Berbagai pikiran yang mengganggunya membuat ia memutuskan untuk membawa anak itu pergi ke tengah hutan. Di sana ia membangun rumah kecil buat anak itu tinggal. Demikianlah anak kecil itu tinggal di rumah yang dibangun oleh Woiram. Setiap hari Woiram selalu menjenguk anak itu dan memberinya makan. Hari terus berganti, tak terasa anak kecil itu tumbuh menjadi pemuda yang gagah. Woiram memberi nama anak itu Woiwalitmang. Sama seperti ayahnya, sehari-hari Woiwalitmang berburu dan berkebun. Pada suatu hari, nasibnya sedang sial. Ia tidak mendapat seekor binatang pun setelah berburu sampai siang. Karena lelah, ia pun memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon. Aih, capek begini baru tidak dapat hasil lagi. Percuma saja saya berburu sampai siang tapi tidak ada hasilnya. Menjengkelkan sekali. Son, ada burung di sana. Lebih baik saya panas aja burung itu. Siapa tahu saya dapat. Aduh, gagal lagi. Saya panas tuh selalu saja meleset. Woiram pun segera mencari anak panahnya itu. Aduh, sapu panah di mana nih? Ternyata panah di sana. Saya ambil dulu.
bertanya, Woi Walikmang pun mendengar ada suara yang mendegurnya. "Hei pemuda tampan, siapakah namamu?" ujar seorang perempuan. Woi Walikmang tertegun, memandang perempuan itu. Ia heran karena masih ada laki-laki lain yang ada di hutan ini. Perempuan itu yang ingin mengetahui lebih jelas lagi tentang Woi Walikmang karena ia belum pernah melihat Woi Walikmang sebelumnya di kampungnya. Perempuan itu pun bertanya lagi. Siapakah nama orang tuamu?" Woi Walikmang pun menjawab, "Ayahku bernama Woira," ujarnya singkat. Bonadebu. Perempuan itu yang ternyata Bonadebu merasa terkejut mendengar jawaban dari Woi Walikmang. Saya tidak menyangka kalau kamu suami sudah mempunyai anak. Bodoh, anak ini sudah tumbuh menjadi pemuda yang gagah. Kalau anak ini bukan dari saya, berarti dia sudah memiliki perempuan lain. Saya sangat jengkel sekali dengan dia dan marah sekali. Sambil menahan rasa amarahnya, Bonadebu pun mengajak Woi Walikmang. Bonadebu pun berkata kepada Woi Walikmang, "Mari kuantarkan kau pergi ke ayahmu." Ajaknya dengan begitu ramah. Woi Walikmang yang tak pernah dikunjungi ayahnya itu langsung setuju. "Jadi kau tahu di manakah ayahku berada?" tanyanya antusias. Bonadebu hanya mengangguk sambil tersenyum. Sebelum mereka pergi ke rumah Woira, Bonadebu mengajak Woi Walikmang ke Sungai Wasi untuk menangkap kuda agar diberikan kepada Woira. Karena asiknya menangkap kuda, Bonadebu tidak melihat kalau Woi Walikmang memasuki gua yang berada di pinggir Sungai Wasi. "Duh, anak ini di mana? Dari tadi tidak muncul juga. Orang tunggu lama baru tidak datang lagi. Tunggu, jangan sampai dia suka tinggal saya lagi. Anak ini terlalu sekali, dari tadi saya jalan sama-sama. Sekarang dia pergi dan tinggal saya. Daripada sampai orang bingung begini, lebih baik saya pulang saja." Kepala adat tempat tinggal Woira dan Bonadebu memiliki 2 orang putri yang bernama Nesi dan Nesam. Tak lama setelah Bonadebu pergi dari Sungai Wasi, Nesi dan Nesam mendatangi Sungai Wasi untuk mencari udang buat ayam mereka. Ketika tengah mencari udang, mereka dikejutkan dengan kedatangan Woi Walikmang yang baru saja keluar dari dalam gua. Woi Walikmang lagi-lagi terpana melihat kedua gadis itu. Akhirnya mereka berkenalan dan bercakap-cakap. Woi Walikmang membantu Nesi dan Nesi
bisa menangkap udang. Ia sangat gembira sekali karena hari itu menemukan teman baru. Perkenalannya dengan kedua putri kepala adat itu mengandung kesan tersendiri buat pemuda itu. Ia jatuh cinta kepada Messi. Untuk mendapat alasan bertemu dengan Messi, Woiwalimang senantiasa menangkap udang dan mengantarnya ke rumah kepala adat. Kepala adat pun menangkap maksud dari Woiwalimang. Kepala adat pun bertanya kepada Woiwalimang tentang maksud sesungguhnya. Woiwalimang pun menjawab dengan kepala tertunduk malu. Saya ingin melamar putri bapak yang bernama Messi menjadi istri saya. Karena melihat kesungguhannya, kepala adat pun menikahkan putrinya Messi dengan Woiwalimang. Pesta pernikahan mereka diadakan dengan begitu meriah. Selain pernikahan, jabatan kepala adat pun diberikan kepada Woiwalimang. Semua penduduk Meren berundang, tak terkecuali Bonadego dan Woiram. Woiram terkejut melihat bahwa pengantin laki-laki itu adalah anaknya sendiri, Woiwalimang. Bonadego yang telah menceritakan perihal Woiwalimang kepada penduduk membuat mereka membenci Woiram. Mereka mengira Woiram telah mengasingkan anaknya ke tengah hutan dan tanpa tahu alasan sesungguhnya bahwa Woiram telah memelihara, menjaga dan merawat anaknya itu dengan sangat baik. Woiram merasa kecewa dengan kepala adat karena tidak menanyakan orang tuanya dan mengundangnya. Apalagi penduduk telah menerima anaknya itu menjadi kepala adat yang baru. Woiram merasa dirinya tidak dihargai lagi. Dengan perasaan kecewa yang mendalam, ia pun berdoa kepada dewa, meminta keadilan. Setelah selesai berdoa, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Semua makanan yang dihidangkan di pesta itu berubah menjadi batu. Hujan yang tak jua berhenti juga mengakibatkan banjir besar yang menenggelamkan kampung Meren dan penduduknya ikut terbawa derasnya air. Yang selamat dari banjir itu hanyalah Woiwalimang, Messi, dan Woiram saja karena mereka memanjat pohon pinang. Setelah banjir surut, Woiram mengajak Messi dan Nesa ke Sungai Wasi. Di sana ia menasihati mereka. Kamduani harus dengar, Kamduani harus memohon kepada dewa agar memberikan Kamduani banyak sekali keturunan. Karena kampung Meren ini sudah tidak ada manusia lagi. Jadi dari Kamduani akan melahirkan putra-putri kampung Meren yang baru. Setelah menasihati mereka, ia pun menginjakkan kakinya ke sebuah batu besar dan menghilang di sana. Woiwalimang dan Messi pun mendengar nasihat dari Woiram. Dewa pun mendengar doa yang senantiasa mereka panjatkan. Akhirnya keturunan Woiwalimang dan Messi sangat banyak dan berkembang biak menjadi penduduk Meren di Papua saat ini. Itu saja cerita dari saya. Nah, pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini, jangan pernah sekali kita membicarakan orang atau menuduh orang tanpa bukti yang jelas. Karena itu belum tentu
Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Ya, kita belajar Maria buat Natalia Dominika Irma Baptista. Bersiap-siap. Kurniati Masaran. Kita